Hai people, hai Mania. Masih bersama saya Agus Satrio Putra. Kali ini adalah video tentang perjalanan saya pulang ke Yogyakarta. Karena bagi saya mudiknya saya itu ke Bali. Jadi saya ke Yogyakarta, kembali bekerja dan kembali ke rumah. Ya, banyak banget syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjalanan pulang ke Jogja, yaitu minimal rapid test, lalu surat dari Pak Klian. Kalau Pak Klian itu kalau di Bali namanya, kalau di daerah lain namanya ya semacam kayak Pak RT lah atau ketua lingkungan. Lalu surat dinas kerja. Nah, untuk rapid test sendiri harganya 350.000, itu di rumah sakit. Kalau yang lain-lainnya ya nggak bayar. Berhubung pesawat nggak ada, maksudnya dari Bali ke Jogja itu ada, tapi gila, yang biasa 1 jam itu hanya 19 jam. Itu gila banget. Akhirnya saya putuskan naik bis eksekutif, yaitu bis ya inilah. Oke, fasilitasnya juga ada tempat charger dan lain-lain, dan satu kursi itu isinya 1. Jadi ya mereka mengikuti aturan selama pandemi corona lah. Oke teman-teman, nanti saya akan cerita panjang lebar sepanjang perjalanan saya, karena banyak banget menurut saya hal-hal kejanggalan yang mungkin perlu kita tahu. Karena begini teman-teman, banyak banget informasi bahwa berita-berita yang memberikan aturan mudik atau pulang kampung atau sebagainya itu tidak sesuai dengan di lapangan. Ya tentunya bukan salah pemerintah. Ada oknum-oknum tertentu yang menurut saya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Contohnya begini, ya seharusnya rapid test itu tidak bisa dipalsukan, tetapi ada oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk memalsukan. Ya tentunya otoritas Bali juga punya hak untuk mengamankan daerahnya. Ya kita tidak usah menyalahkan pemerintah, kita tidak usah menyalahkan ini itu. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus jujur, kita harus mengikuti protokol yang baik. Seperti halnya kayak saya, rapid test di Selowam, Bali. Hasilnya alhamdulillah non reaktif atau bisa bilang negatif. Walaupun kita ketahui banyak banget yang bilang bahwa rapid test itu hasilnya nggak akurat. Tapi ya masa bodoh lah saya dengan hal itu. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga saya sehat. Ya harga bus lumayan menurut saya 500.000. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa mudik, yang penting bisa pulang ke Yogyakarta karena juga harus bekerja. Dan juga nanti kita lihat bagaimana di pelabuhan dan bagaimana setelah menyeberang sampai Pulau Jawa. Nanti saya akan sharing-sharing terus. Ya, ini yang saya bawa. Ini isinya adalah bekal makanan dan oleh-oleh. Biasa oleh-oleh, lain. Lalu ini, nah ini dia. Saya selalu bawa disinfektan. Jadi sebelum saya duduk di kursi bus ini, saya semprotkan dulu semuanya. Ya kita berjaga-jaga lah. Lalu saya juga selalu bawa hand sanitizer. Always selalu bawa. Lalu ini dia. Ini saya maksud teman-teman, suratnya. Ini surat pernyataan dari Pak Klian. Lalu ada lagi surat, banyak banget. Kita saya buka. Tuh, surat dari Pak Klian dari rumah saya di Bali, di Denpasar. Ini surat kerja. Nah ini dia surat rapidnya. Ini asli ya, jadi bukan palsu seperti yang ada aslinya. Ya, inilah dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan apabila kalian mau kembali bekerja ke tempat kerja. Jadi penuhi syarat-syaratnya agar supaya perjalanan kalian aman. Ya. Sekarang di Bali waktu jam 3 waktu Bali, yaitu saya waktunya makan siang atau tadi buat apa nih.
makan kita cerita ya. Ya, jadi teman-teman ya, saya mau sedikit cerita bahwa selama COVID ini ada di Indonesia, terutama di Jogja begitu ada, saya kalau di rumah aja saya stres. Ya bisa saya fitness setiap hari dan lain-lain. Saya memberanikan diri untuk fitness. Ya tentunya dengan mengikuti protokol seperti misalnya bawa handuk sendiri, selalu bawa hand sanitizer, selalu pakai, dan bawa disinfektan. Sebelum saya latihan saya selalu semprot dulu ke alat tersebut. Setelah latihan saya mandi, ganti pakaian dan keramas, dan saya menghindari yang namanya salam-salaman gitu. Saya mencari waktu tempat yang sepi, dan saya juga mengajar, mungkin mengajar privat kepada murid-murid yang masih mau ya, atau yang masih berani untuk fitness. Itu tentunya saya ajarkan mereka seperti yang saya lakukan biar supaya sama-sama aman. Ya alhamdulillah, sampai saat ini, dan saya pulang mudik ke Bali, saya bertemu dengan keluarga dan anak-anak saya, ketemu orang tua saya, ketemu istri saya. Sampai detik ini dan di Bali pun saya fitness, saya dan keluarga saya sehat semua. Secara tidak langsung bahwa bagi teman-teman yang memiliki imun yang baik, dengan mengikuti protokol yang baik, dengan menerapkan pola hidup sehat dan kebersihan, saya sangat yakin banget virus COVID ini tidak akan menyerang pada kita yang sehat, yang imunnya kuat, yang sering jaga kebersihan, yang sering olahraga. Dan tentunya berdampak baik bagi keluarga kita yang ada di rumah. Saya harap teman-teman jangan takut-takut untuk berolahraga di luar, berolahraga fitness, karena mengikuti protokol yang ada. Jujur, saya sedikit cerita. Saya dari Jogja ke Bali awal Mei, naik bis juga eksekutif, tetapi ada informasi bahwa bus tidak bisa menyeberang karena ada aturan mendadak ya dari gubernur. Saya nggak juga kurang tahu. Akhirnya sampai situ Bondo di restoran. Mungkin emang rezeki saya bisa dengan mudah lah pulang ke Jogja ya. Saya pulang ke Bali. Saya juga KTP-nya Bali. Ada mobil box, menurut saya bersih, dan dia supir sendiri ya. Saya tanyain dong, Pak, nyetir sama siapa? Akhirnya dia jawab, saya sendiri mas. Nggak tahu supir juga orang Jogja, enak kan ngomong Jawa kita. Akhirnya saya bilang, Pak saya ikut ya sampai Denpasar, nanti biaya kita rembukan. Jelalai ya, atau berapa juga baik lah, sama-sama orang Jogja kan. Saya dikasih harga 100.000 dari pelabuhan Gilimanuk itu sampai ke Denpasar. Tapi setelah sampai rumah saya kasih lebih, saya kasih 150 karena saya alhamdulillah banget saya bisa dibantu gitu kan, sehingga saya bisa ketemu dengan keluarga. Begitu sampai rumah, itu belum masuk rumah ya, sampai depan pagar panas-panasan, saya lepas jaket, lepas pakaian, lepas celana, tinggal pakai boxer doang. Saya itu mandi alkohol 4 botol kecil itu 75%. Saya nggak mikir, saya nggak peduli kulit saya, muka saya nggak peduli, saya nggak peduli dengan alat kelamin saya kena alkoholnya walaupun perih banget. Saya kucurkan alkohol 4 botol itu dari kepala sampai ujung kaki, sampai dalam-dalaman saya juga ya, karena tentunya untuk jaga kebersihan lah, makanya kita berwaspada. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi buat teman-teman, saya lagi new normal bukan berarti kita adalah kembali normal, tapi ada aturan-aturan bahwa kita harus bisa lebih bersih, kita harus waspada, kita harus selalu menggunakan masker, bawa selalu hand sanitizer, itu lebih baik untuk menjaga diri kita selama pandemi ini ada di Indonesia. Ini sampai mana ya? Ini sebentar saya lihat, ini sudah sampai sudah sampai negara.
ya kira-kira mungkin sekitar 2-3 jam lah masuk ke Gilimanuk. Oke, mari makan. Ya, sekarang ini masuk ke kayak semacam kayak Dishub deh, Dishub untuk ngecek mau masuk ke Banyuwangi deh. mau ke pelabuhan, kayaknya udah mau deket Gilimanuk, jadi dicek seluruh penumpang itu, nanti dicek data-data baik itu rapid test, surat dari lingkungan, dan surat kerja. Ya, jadi saya disuruh turun sama sopir bus, suruh menunjukkan dokumen-dokumen isinya berupa rapid test dan lain-lain nanti ke posko. Jadi bagus untuk menjaga semuanya agar yang keluar dan masuk ke Bali itu aman dan terkendali. Ini seluruh penumpang yang mau lewat ke pelabuhan dari Gilimanuk. Ada pengecekan baik supir truk maupun penumpang, ya, termasuk saya juga. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker. Ya, saya harap di daerah lain juga seperti ini demi keamanan bersama. Aman dan terkendali. Ya, sekarang giliran saya. Ya, silakan Pak. Ya, ini pengecekan rutin. Muhammad. Ya. Aduh. Saya ngecek rapid testnya. Ya. Atas sama Agus Made Susilo Dharma. Mau kemana Pak? Ke Jakarta. Agus Made merasa udah di sana. Pendidikan pendidikan ya. Guru. Lolos nih Pak. Iya. Sini. Nah, terima kasih banyak. Ya, Pak. Pusat. Ini sampai Pelabuhan Gilimanuk dan lagi-lagi tes keaslian tadi yang sudah dicap di Dishub. Semua penumpang yang memiliki kepentingan bekerja, kuliah tetap harus menunjukkan keaslian rapid test dan lain-lain, keaslian ya, bukannya fotokopian. Memang benar-benar sangat ketat sekali untuk masuk dan keluar Bali. Ya, ini semua demi keamanan setiap daerah dan harus kita apresiasi dan harus kita berpikir positif bahwa ini sebuah bentuk keamanan kita semua, keamanan kita dan keamanan keluarga serta keamanan untuk orang lain. Tetap harus jaga jarak dan pakai masker. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Ya, nanti kita Checkpoint dicekik, silakan dilihat Om. Oke. Ya, di sini Checkpoint yang dicekik. ada petugas yang checkpoint. Yuk, maju. Kemudian dibantu oleh Bapak TNI membantu kita. ya, rapid testnya ya oke. Ya, Lanjut. Bapak TNI, lalu Bapak Pelabuhan juga membantu kita.
bersama-sama dengan menunjukkan rapid test checkpointnya tadi yang sudah dicek. Nah, ini dia. Ya, benar-benar sangat teliti dan jaga jarak. Ya. Ini punya saya, Pak. Non reaktif. Iya. Penganam. Iya. Makasih, Pak. Nah, inilah prosedurnya. Dan kita masih harus jalan dulu ke, kayaknya mau masuk ke dalam, dan ini akan cek lagi. Oh, sepertinya enggak, sepertinya sudah masuk ke bis lagi. Oh enggak, kita dicek lagi. Ya, itu nanti ada pengecekan. Saya kurang tahu pengecekan apa, tapi nanti kita cek. Ini lagi pengecekan masuk ke gate 2 pelabuhan, gate 20 pelabuhan, dengan menggunakan KTP asli dan rapid test. Kemudian KTP asli itu di scan dengan alat khusus sehingga data kita ada. Benar-benar sangat ketat. Keluar dan masuk Bali sangat ketat. Bentar ya, saya ambil dulu. Kita tolong. Ayo semuanya dah. Kanan ya. Monggo silakan dah, langsung ke kepala biar sekali ya, silakan dah. Masuk ke kapal. Jadi penumpang itu nanti Gimana Pak layanan di Bung Hatta? masuk, turun dulu. Bung Hatta gimana? Kita dari Gilimanuk itu turun dulu dari bis. Nanti bisnya juga nyebrang. Tetapi karena adanya checkpoint dan lain-lain, jadi penumpang itu tetap naik dan naik kapal terus. Jadi nanti sampai di Banyuwangi kita ketemu dengan bis yang tadi kita berangkat. Kapalnya sudah bersih banget. Mbak, ini toilet cowok-cowok di sini juga? Ini cewek cowok di sana kayaknya. Oh, oke, thank you. Oh, ini kelas A. Kelas A. Itu bis yang tadi saya naikin, udah naik kapal juga. Perjalanan naik kapal kurang lebih 3 menit. Ombak tinggi. Sampai Banyuwangi. Ini bisa di depan.
dari bis makan. Daerah mana ya? Bentar. Daerah, aduh, nggak tahu daerah mana. Habis makan, karena banyak banget yang makan di restoran ini, yaitu saya lihat di Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Jadi habis makan saya langsung kembali ke bis karena ya tetap berhati-hati lah, ya begitu. Ya, sekarang jam 5 pagi sudah sampai Solo. Tadi melewati tol